Hai Sobat Flix, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana tanaman kalian? Saat ini kan lagi musim hujan nih teman-teman. Gimana kondisi tanaman kalian? Aman? Atau terserang hama? Nah, untuk episode kali ini saya mau sedikit menggambarkan beberapa hama yang menyerang pada tanaman anggur teman-teman. Jadi, untuk yang pertama itu akan saya tunjukkan. Ini adalah serangan trips. Jadi serangan trips itu bisa dilihat pada tanaman anggur dengan adanya bercak-bercak coklat seperti ini pada daun, lihat. Kemudian daun juga jadi keriting, ciut, lihat seperti ini. Ini adalah serangan dari serangga yang namanya trips teman-teman. Wah, ini juga batasnya udah mulai membesar nih sebenarnya nih. Nanti dilakukan pemangkasan tunas air. Tapi sebelum melakukan pemangkasan tunas air, juga sebelum memancing bats untuk pecah, ada baiknya itu kita lakukan adalah pemusnahan si hama ini dulu teman-teman. Jadi ini adalah serangan dari serangga yang bernama trips. Biasanya adanya di bawah daun. Dia itu mengambil zat hijau daun. Nih si trips nih kerjaannya. Biasanya menyerang di musim hujan teman-teman. Jadi kalau musim hujan tanaman kalian berantakan kayak gini, ini adalah ulah trips. Daun yang udah terserang itu tidak bisa disembuhkan lagi teman-teman. Jadi ya kondisinya akan seperti ini. Tetap gosong seperti ini. Dia tidak bisa kembali seperti yang belum terserang. Ini masih belum terserang, masih aman. Ini baru terserang nih. Nah, kemudian serangan yang kedua itu adalah jamur, teman-teman. Jadi banyak banget ada serangan jamur karat daun. Tapi di sini karena tempat saya sangat-sangat basah dan lembab karena hujan terus, itu adalah serangan antraks yang paling rese. Nah, serangan antraks itu seperti ini, teman-teman. Hampir sama seperti trips kalau dilihat, ya kan? Hampir sama, cuma bedanya kalau antraks itu meninggalkan jejak. Bisa di zoom nggak ya ini? Nah tuh teman-teman bisa lihat nggak tuh? Dia itu ada bolong-bolong seperti gigitan serangga teman-teman. Nah ini adalah ulah dari antraks. Kita cari lagi serangan antraks berikutnya. Nah, ini adalah serangan antraks nih. Tuh. Antraks itu menyerang pada tunas muda daun. Jadi dia itu berdiam di dalam buds atau di dalam tunir dan menunggu ketika tunir itu pecah, baru jamur itu bereaksi, si jamur antraks ini. Ini sangat cepat sebarannya, jadi teman-teman harus segera lakukan pemusnahannya nih teman-teman. Untuk tanaman yang udah terserang antraks seperti ini, bagian-bagian yang udah terserang buru-buru dibuang sebelum dia menyelari pada yang lain. Itu. Kemudian solusi seperti apa? Oh ya, ini juga di sini ada yang kena karat daun nih teman-teman. Ini karat daun kena jamur. Jadi di tempat saya saat ini sedang hujannya gila, nggak berhenti. Oke, sekarang saya mau kasih tunjuk ke teman-teman bagaimana cara menangani serangan antraks dan serangan trips sama serangan jamur ini. Jadi untuk serangan jamur itu yang kita perlukan adalah fungisida teman-teman. Fungisida itu ada dua macam, ada yang kontak dan ada juga yang sistemik. Jadi perbedaannya, untuk fungisida yang kontak itu dia langsung bereaksi ketika bertemu dengan si jamur tersebut. Nah, yang seperti fungisida yang kontak itu langsung bereaksi ketika ketemu dengan si jamur, tapi dia tidak masuk ke dalam jaringan.
Sedangkan kalau fungisida yang seperti ini sistemik, ya ini brandnya, ini adalah sistemik. Jadi zat ini akan masuk dulu ke dalam jaringan tanaman dan baru bereaksi ketika si jamur tersebut bereaksi terhadap jaringan tanaman atau mencari makan pada jaringan tanaman. Ini. Nah, penggunaan fungisida ataupun penggunaan insektisida itu perlu di rolling ya teman-teman, agar tidak menyebabkan baal si hama tersebut. Baal itu kebal, jadi resistan. Si serangga atau si hama atau si jamur tersebut itu akan menjadi resistan terhadap bahan yang aktif pada fungisida atau pada insektisida ini. Makanya kita harus rolling sekitar 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali paling lama. Kemudian untuk serangan trips itu kita bisa gunakan adalah insektisida berbahan aktif abamectin. Abamectin ini ada beberapa macam di pasaran. Yang jelas ada 2. Yang satu warnanya hitam. Ini cairan warna hitam. Yang satu adalah warna bening. Yang warna bening itu mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingin yang hitam ini. Nah, untuk serangan trips kita hanya perlu pakai yang hitam ini aja dengan komposisi 0,5 ml dicampur dengan 1 liter air, teman-teman. Kalau misalnya penggunaannya lebih, misalnya 1 mili, itu aman nggak untuk tanaman? Masih aman kok. Saya pernah coba itu sampai di 5 mili per liter. Memang sih jadi lengket, semut aja nempel di tembok karena itu. Oke, sekarang penggunaan 2 bahan ini harus digunakan terpisah atau bisa sama-sama? Bisa sama-sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan si kedua bahan ini sekaligus bersamaan, fungisida dan insektisida bersamaan. Ini udah saya terapkan pada tanaman saya dan itu terbukti masih aman tanamannya sampai sekarang. Cuman untuk penggunaan ditan yang untuk misalnya melawan antraks itu hati-hati ketika pembungaan. Jadi kalau tanaman kalian sedang berbunga, baiknya tidak menggunakan ditan teman-teman, karena ditan itu akan membuat bunga teman-teman itu jadi gosong atau berkurang birinya itu. Antraks juga menyerang ke bunga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pada tanaman teman-teman yang lagi berbunga diserang antraks, kemungkinan buahnya itu akan jadi rontok. Buah rontok, kemudian pertumbuhan buah juga tidak seimbang. Saya punya contohnya. Nah, ini dia. Ini adalah korban antraks waktu itu. Lihat, buah ukurannya jadi berbeda, juga jadi meranggas. Ini juga sama. Itu pembuahan yang terjadi ketika tanaman ini sedang diserang antraks waktu itu. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan itu adalah di musim hujan seperti ini daunnya menjadi sangat lebat. Teman-teman itu harus mengurangi jumlah daunnya. Nah, kebetulan karena ini saya lagi persiapkan untuk jadi jadi entresan, jadi masih menunggu dulu untuk waktunya di pruning. Oke, itu dulu teman-teman. Saat ini saya mau tunjukin ke teman-teman semua untuk pencampurannya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya tinggal semprotan. Kemudian masukkan ini ke dalam sini adalah air. Kemudian masukkan ini abamectin 0,5 mili. Dan ini pakainya itu adalah 1 mili. 1 mili per liter air. Ini bisa dicampur barengan. Jadi kita siapkan aja suntikan. Suntikan seperti ini, suntikan kecil yang bisa 0,5 mili. Kemudian tinggal dicampurkan dan semprotkan secara merata pada sore hari. Terutama di bagian bawah daun kalau untuk serangan trips. Kalau untuk serangan antraks adalah yang paling utama adalah di daerah batang muda. Oke teman-teman, itu aja untuk episode kali ini. Jadi untuk teman-teman yang lagi memang terserang
hama tanamannya, semoga lekas sembuh dan lekas pulih tanamannya. Dan semoga lekas berbakti. Sampai jumpa lagi teman-teman.